Exploring in the morning sun, searching for a longer day. Luka sendiri gimana nih perasaannya setelah akhirnya filmnya mau rilis? Senang iya, deg-degan iya, agak takut ya karena ini bisa dibilang film pertama di mana kayak emosi yang harus dikeluarkan, banyak kata-kata yang harus difikirkan dengan seksama, banyak juga kayak adegan yang harus dilakukan penuh penghayatan atau kayak kita harus benar apa ya. Berharap juga yang nonton tuh kayak dapat pesannya, dapat emosinya, dapat mungkin lucunya gitu karena juga yang selama tuh benar-benar detail banget, hati-hati. Oke, tadi Lini dan Lukas sebenarnya bilang kalau misalnya nggak sabar ngelihat reaksi teman-teman ngelihat acting kalian berdua ya. Jujur, ini aku jujur ya, aku sudah lihat trailernya dan sebenarnya aku merasa kalau acting kalian pas marah-marah itu dapat. Tapi waktu Lini cerita kalau ternyata kalian itu dalam posisi senang itu gimana? Gimana caranya? Apa yang Lini bayangkan ketika harus adegan marah-marah? Lini lebih ke mendalami skrip aja sih. Maksudnya nggak ada yang Lini bayangin karena kan kita ada yang namanya proses reading, ada yang namanya kita latihan dan lain-lain. Nah itu waktu itu tuh Lini mendalami aja ya, sebagai si gendis ini bukan sebagai mahal ini, karena kalau di saat sebagai mahal ini ya pasti happy happy aja pada saat itu kan. Nah kalau sudah menjadi si gendis ini ya udah pasti bawahannya emosi mulu, jadi harus membayangkan bahwa jangan menjadi mahal ini pada saat itu gitu. Jadi itu namanya kenapa ada yang namanya proses reading, terus kita juga kenapa mendalami skrip-skrip itu, dialog semuanya juga kita baca gitu untuk menjadi si pemeran itu gitu. Oke, nah Untuk kalau jadi Luka peran itu. sendiri, oh iya, oke, sorry. Udah berarti kalau Nuka sendiri kan sebenarnya teman-teman ngelihatnya Nuka itu tipe orang yang lumayan pendiam ya. Tapi di film ini kamu banyak dialognya, banyak ngomongnya. Nah, gimana tuh caranya bisa akhirnya acting kayak gitu? Awalnya sih agak kaget juga, maksudnya kayak oh ternyata bisa juga ya sebenarnya aku kayak yang emosi yang bisa dibilang teriak kayak gitu. Tapi emang nah caranya emang mau harus menyampaikan sikap dengan kuat biar paham permasalahannya juga. Tapi juga sebenarnya sih ada dalam diri Joe itu ada sih juga di mana emang banyak mendemnya, banyak. Oke. Nah, aku mau tanya ke Malin nih. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di trailernya kan, ini filmnya sebagian besar tuh di syuting di kayak satu ruangan hotel, kamar hotel gitu ya. Nah, itu sebenarnya memang hanya satu kamar hotel aja atau mungkin ada lokasi lain? Sebenarnya ada lokasi lain juga, cuman ya itu juga tantangan buat kita sih. Maksudnya nggak tahu ya, kalau aku dikasih tahu nggak surprise. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu tuh lebih seru gitu. Kalau ini tuh sebenarnya satu tempat aja tuh gimana gitu. Cuman ya intinya karena itu aku nggak jawab deh. Tapi karena itu adalah suatu tantangan buat aku gitu. Wah, gimana, bosan nggak ya gitu loh jadinya. Tapi ternyata nggak seru karena kan kita ya itu tantangan tadi udah kayak gitu. Terus yang kedua aku juga lagi posisi di saat menjadi mahal ini aku masih fine fine aja, aku tidak sedang merasakan sedih, malah aku juga sedang merasakan senang gitu. Terus jadi gendis yang menye banget jadi cewek gitu loh. Gitu. Oke, nah seperti yang tadi dibilang Malin ini, kalau misalnya kalau kita lihat trailernya kan ini hanya kayak di satu tempat atau cuma sedikit tempat, tapi bisa jadi di banyak tempat. Jadi teman-teman buat tahu pastinya lokasi syutingnya itu di mana aja, nanti tonton filmnya tanggal 20 Mei 2022 ya, betul nggak? Betul. Yep. Oke. Nah, aku mau nanya ke Nuka nih, sebenarnya proses syutingnya itu berapa lama sih dari awal hari pertama syuting sampai akhirnya selesai itu berapa lama? Kurang lebih kayak 6 hari apa? ya sampai 6 Sekitar 6 hari. Wow, itu berarti lumayan cepet ya untuk syuting film 6 hari. Keren banget loh kalian. Ya, sebenarnya
Kalau udah tahu ini film pertama kalian atau mungkin sebelumnya sudah pernah main film juga nih? Eh, Kalau ini film aku, berarti ini ketiga ya? Ketiga sih kalau aku. kalau Ketiga. Kalau tapi ini pertama kali barengan kalian berdua. Kedua. Kedua. kalau Kedua. Ya sebelum sih. pemeran yang utama ya pertama, tapi kalau bilang project dua. Oke, berarti sebelumnya sudah pernah main film bareng, tapi untuk jadi pemeran utama baru eh, kedua, baru pertama kali ini ya. Nah, Yes. eh, aku sih mau tanya nih, lebih sulit mana sih kalian? Lebih sulit waktu kalian duet waktu nyanyi single atau lagu? Apa duet acting film layar lebar kayak gini? Sebenarnya sama-sama punya porsi kesulitannya sih masing-masing gitu. Kalau misalnya di lagu kita punya sulit di saat kita mungkin ada improvisasi yang atau ada pecah-pecahan yang kita sulit dengar, itu kadang juga bikin kita susah. Atau bisa pada saat kita live tiba-tiba kita kepleset dan lain-lain, itu tuh juga susah karena kadang ada lagu yang tinggi atau gimana kita kadang nyampe tapi susah banget, ada kesulitannya masing-masing, punya porsinya masing-masing, dan di film juga kayak gitu. Oke, nah kalau Luka sendiri gimana? Em, kalau ngobrolin duet sih mungkin sekarang lebih karena film pertama, karena kalau duet kan paham lah maksudnya masing-masing kayak eh, apa kayak pembagian porsinya kayak gimana. Bener-bener bisa dulu nanti enaknya kayak gini. Oke, Em, aku mungkin karena ini syutingnya di awal tahun ini dan masih di Februari 2022, mungkin kalian ingatannya masih fresh. Ada nggak sih pengalaman pas syuting mungkin yang horor atau yang sedih atau malah yang bikin ngakak yang nggak bisa kalian lupakan gitu? Mungkin siapa dulu yang mulai? Kalau paling lucu sih, lucu sama seru kali ya, karena itu juga benar-benar em, bisa dibilang nggak terlalu banyak terus, tapi ada banyak hal yang main, jadi senyaman mungkin dan pengalaman paling seru. Sebenarnya ada scene di mana aku atau menggunakan sesuatu, tapi itu nanti dilihat aja. Nah, Nuka takut spoiler makanya ngomongnya tidak tidak kelas. Oke, jadi teman-teman disaksikan aja. Yang jelas tadi Nuka punya beberapa kisah menarik di belakang layar, tapi kalau dia spill lebih jauh nanti jatuhnya spoiler ya teman-teman. Jangan lupa Ya. nonton filmnya. Tuh. Oke, nah kalau Marini sendiri gimana? Ada nggak kisah-kisah lucu yang nggak terlupakan waktu syuting? Kalau lucu ada, cuman ya itu kayak takut spoiler juga sama, karena itu juga lucu pada saat itu gitu. Soalnya waktu itu kita lumayan syuting yang seru, bukan lumayan, malah yang pada saat itu tuh seru banget karena kita pakai sesuatu untuk syuting gitu. Ya pakai sesuatu untuk syuting, dan itu sangat berat sekali ya. Dan itu seru banget. Soalnya aku harus ngomong, Nuka harus ngomong, tapi akunya pakai sesuatu nih, jadi emosi tapi nahan tawa karena gimana ya? Itu udah properti kita untuk syuting, terus kepake gitu, terus jadi kita harus emosi tapi aku tahan tawa, jadi kayak tapi dalam hati tuh ketawa gitu loh. Pokoknya itu seru banget, tapi nanti aja deh di spillnya. Ini Marini cerita spill lagi ini aku makin penasaran nih. Teman-teman juga pasti makin penasaran, tapi sayangnya nggak bisa, nanti takut spoiler ya. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Nuka dan Mali ini, kalau dari kalian pribadi nih, perspektif kalian sebenarnya film Copy Fight ini mau menyampaikan apa sih kepada penonton? Mali ini dulu. Film Kopi Pahit ini mau menyampaikan bahwa di setiap hubungan kita pentingnya komunikasi itu penting banget gitu. Pentingnya selain komunikasi adalah kepercayaan satu sama lain, terus menerima, karena yang namanya masa lalu itu harus diterima kan. Maksudnya setiap pasangan itu pasti punya masa lalu baik dan buruk gitu.
dan pasti punya mantan dan lain-lain juga. Bagaimana kita sebagai pasangan juga menerima bahwa pasangan kita juga punya masa lalu gitu, bukan punya kita doang gitu. Mereka kan hidup bukan baru lahir brojol terus sama kita kan enggak gitu. Bahwa kita pasangan kita juga punya masa lalu, ya bagaimana kita bisa menerima dan percaya sama dia gitu. Oke, wah keren banget sih pesan yang disampaikan. Nah, kalau dari sudut pandangnya Nuka gimana? Sebenarnya sih kurang lebih sama, dan main dikit kayak mencoba sebisa mungkin, dan kalau emang waktunya tepat untuk dibicarakan ya lebih baik dibicarakan, karena batas kesabaran orang tua beda. Entah ya untuk meledak, tapi kita emang udah lost control, jadi lebih baik banget emang udah usaha untuk kayak saling percaya sama lain. Oke, itu teman-teman. Jadi itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dari film Kopi Pahit. Tapi untuk tahu lebih lanjut filmnya, jangan lupa nonton 20 Mei 2022 di Klik Film. Nah, sekarang aku mau tanya soal soundtrack film. Kalian ini juga ngisi soundtrack di film ini, kan? By the way, itu emang lagu kita yang kita rilis pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin gitu, dan kebetulan tuh emang udah ada lagu kita, jadi mungkin sekalian kita dijadiin soundtrack film Kopi Pahit gitu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya lagunya ini sudah sempat rilis di Desember 2021. Cuman akhirnya lagu ini dijadikan soundtrack juga untuk film Kopi Pahit. Nah, tapi sebenarnya apa sih alasannya kenapa lagu ini dijadikan soundtrack buat film Kopi Pahit? Kamu? Mungkin emang dari lagunya cocok masuk sama filmnya juga, terus juga apa ya, biar ya maksudnya kita peran sama iya gitu. Tapi mostly lagu Janji secara keseluruhan kalau ingat Kopi Pahit. Oke. Nah, kalau misalnya sebelumnya nih kalian juga udah beberapa kali kolaborasi single ya. Nah, kira-kira di kedepannya kalian mau kolaborasi lagi atau enggak? Apa mungkin bakal nyoba kolaborasi dengan artis-artis lain? Semoga. Semoga. Iya. Tanpa spoiler, aku tidak bisa mengulik. Jadi teman-teman ditunggu aja ya untuk karya-karya terbarunya Nuka dan Malini. Aku akan berusaha mengulik tapi tetap tidak bisa. Jadi teman-teman nanti ditunggu aja karya-karya terbarunya dari Nuka dan Malini. Nah, aku mau tanya ke masing-masing aja nih. Sebenarnya untuk Malini dulu. Kamu ada nggak sih penyanyi idola yang sampai sekarang tuh kamu belum kesampaian untuk kolaborasi bareng? Gitu. Nah, kira-kira siapa dan alasannya apa? Siapa nih? Aku. Iya, Malini. Oh. Aku Kaisyana sih. Aku pengen collab sama Kaisyana tapi belum kesampaian. Ya. Oke, semoga Malini bisa kolaborasi dengan Isyana. Pasti bakal pecah banget. Isyana dan Malini mantap. Nah, kalau Nuka sendiri, siapa yang mau diajak kolaborasi tapi belum kesampaian sampai sekarang? Yang belum kesampaian ya. Sebenarnya sih kayak pengen mengulang kembali itu sama Tulus. Sama Tulus? Ya. Ya. Wow. Udah pernah tapi mau lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa di-spill ke Tulus dan juga bisa di-spill ke Isyana supaya Malini dan Nuka bisa kolaborasi dengan mereka berdua. Pasti pecah banget lagunya. Nah, selanjutnya nih, karena kalian sekarang main film, nggak cuma nyanyi aja, kira-kira kedepannya ada nggak sih genre film atau peran yang ingin kalian perankan? Siapa dulu? Nuka dulu mungkin? Sebenarnya sih, kalau aku pengen coba peran yang kayak lucu, terus juga mungkin kalau dalam suatu yang kayak bersahabat atau kayak adik kakak gitu, jadi dia banyak nanya, banyak pokoknya berinteraksi
kan emang itu sedikit apa ya, sedikit bertabrakan sama di sini, jadi kayak pengen yang diri. Oke, ya, semoga Nuka bisa memerankan peran atau genre yang Nuka inginkan. Nah, kalau mahal ini sendiri gimana? Ada nggak sih genre atau peran yang spesifik ingin banget dimainkan? Horor kali ya. Horor, wow, asik nih Biar horor. biar deg-degan gitu kali ya. Ya, biar dekat. Jadi mungkin buat para produser bisa banget di calling Nuka dan Malini disesuaikan dengan peran-peran yang mereka inginkan dan semoga tercapai juga ke depannya. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin aku mau minta tolong Nuka dan juga Malini bisa promosi dulu, kasih tahu filmnya Pak Kopi Pahit bisa ditonton di mana aja dan mulai kapan. Siapa nih yang Halo, mau duluan? jangan lupa Pahit tanggal 2 Mei nanti gimana? Oke. Hah? Oh, enggak. Beda. Udah. Malini ada yang mau ditambahkan? So guys, jangan lupa untuk nonton Kopi Pahit tanggal 20 Mei 2022 di Klik Film, dan kalian bisa nontonnya di Klik Film itu kalau kalian download Klik Film di App Store dan Play Store. Jangan lupa download karena banyak kejutan juga di sana di film itu. Kalian bakal relate banget. Mantap banget. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin Malin dan Nuka bisa nyapa sekali lagi teman-teman, ngasih ucapan terima kasih yang udah nonton live cetar kalian sore hari ini. Mungkin bisa Malini dulu. Apa gimana, Kak? Menyapa teman-teman untuk terakhir kali sebelum kita Oh ya. cetar siang hari ini. Oke. Thank you so much semuanya yang udah nonton, 2.261 orang ini yang udah nonton live kita hari ini. Live untuk Kopi Pahit, jangan lupa lagi sekali kalian harus nonton Kopi Pahit 20 Mei ini. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Thank you so much udah menyempatkan waktunya udah nonton live hari ini. Mantap. Nah, kalau Nuka boleh? Oh ya, terima kasih banyak terutama buat teman-teman yang nonton ini, juga jangan lupa tanggal 20 di Klik Film, Pahit jangan lupa nonton, dan yuk. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk Nuka dan Malini yang udah meluangkan waktu sore hari ini. Semoga sukses untuk film Kopi Pahitnya juga yang bakal tayang 20 Mei 2022 di Klik Film, dan sukses juga untuk karya-karyanya ke depan. Terima kasih ya. Thank you. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.